Manusia tidak bisa menghindari, tidak bisa menolak sebuah dorongan dalam hati nuraninya untuk mengejar, untuk mencari pribadi yang ilahi. Keyakinan atau agama apapun kita, pada waktu terbentur dengan masalah, kita selalu bisa melihat ke atas, ya, melihat ke atas dan mengatakan, Tuhan, apa yang terjadi dengan hidupku dan lain sebagainya, ya. Seorang penjahat sekalipun ketika dia mengalami sebuah permasalahan, dia bisa menyebut nama Tuhan. Bahkan ada seorang ateis yang pernah saya kutip, ya, sadar dia ngomong gini, thank God I am an atheist. So, ya? Puji Tuhan, saya adalah seorang ateis. Oke, selamat datang kembali bersama saya Joy Manik di YouTube channel Beritakan Kebenaran, dan kali ini kita akan belajar tentang kekristenan di tengah agama, atau mungkin kita belajar tentang teologi agama-agama. Ya, gimana sih sebenarnya kita menganut keyakinan kekristenan kita? Apakah ada sebuah perbedaan? Apakah semua agama itu sama, menyembah kepada Tuhan yang satu, tapi caranya beda-beda dan kitab sucinya berbeda-beda? Nah, hari ini kita akan coba belajar tentang hal itu. Nah, minggu lalu kita udah bahas tuh tentang gimana kita bisa mengetahui apa yang kita ketahui. Kalau dalam bahasa kerennya tuh epistemologi. Biasanya tuh ada 4 hal sih yang penting pada waktu kita belajar tentang agama. Itu yang pertama adalah mungkin hal yang sifatnya itu namanya itu ontologis, ya. Ontologis itu apa yang ada di dalam dirinya atau dikaitkan di dalam kehidupan manusia. Mungkin lebih mudah untuk memahaminya gini, dari mana kita berasal. Jadi kalau sisi ontologis dari mana kita berasal, itu pasti akan juga memberikan jawaban kemana kita pergi setelah kita meninggalkan dunia ini. Lalu yang kedua adalah yang namanya tuh aksiologis. Nah, aksiologis itu tentang benar dan salah. Jadi kalau kita ngomong tentang agama, kita akan mengkaitkan benar dan salah itu dengan bukan hanya tindakan, ya, tapi juga kenapa kita melakukan sesuatu yang benar, apa yang mendorong kita, atau standar apa, standar tentang benar dan salah itu seperti apa. Karena kita tahu ada beberapa agama atau keyakinan juga mungkin yang standar kebenarannya mungkin beda-beda, ya, kaitannya mungkin dalam isu-isu yang lebih sensitif, misalnya tentang LGBT, tentang aborsi misalnya, atau eutanasia, ya. Eutanasia tuh misalnya ada orang yang udah nggak bisa sakit gitu, ya, lalu koma, nggak bisa hidup kalau tanpa bantuan alat. Nah, apakah keputusan untuk memindahkan atau mencabut alat tersebut adalah sesuatu yang bersalah atau enggak? Atau mungkin isu tentang hukuman mati. Nah, ini benar dan salah. Lalu yang ketiga adalah kaitannya dengan ontologis, lalu yang kedua adalah aksiologis, yang ketiga adalah epistemologis tadi, mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan, dasar kita mengetahui apa yang kita ketahui. Yang minggu lalu juga kita udah bahas, maksudnya dari mana kita tahu bahwa sesuatu itu benar? Apakah sesuatu itu benar karena isinya benar, atau sesuatu itu benar karena kita percaya kepada orang yang mengatakan itu benar. Jadi kepercayaan kita kepada pribadi yang ngomong itu menjadi sebuah standar, ya, standarnya misalnya orang tua, pendeta, hamba Tuhan yang mungkin kita idolakan, yang kita mungkin hormati, sehingga apapun yang disampaikan oleh orang tersebut kita anggap itu adalah sebuah kebenaran. Nah, yang keempat adalah faktor teleologis, ya. Teleologis itu akhir dari sebuah kehidupan. Jadi akhir dari sebuah kehidupan itu berkaitan tentang makna hidup sebenarnya. Jadi makna hidup, meaning of life. Kita hidup itu maknanya apa, ya? Tujuannya apa, ya? Apakah kita memaknai hidup itu dengan sebuah gambaran, misalnya, ya, apa yang lingkungan kita harapkan, atau apa yang orang tua kita harapkan. Nah, sekali lagi, bukan selalu ngomong benar dan salah sih. Cuma membedakan dorongan motivasi, alasan mengapa saya melakukan sesuatu, itu penting karena itu mengidentifikasi apa yang kita pahami, apa yang kita pikirkan. Jadi nggak bisa terpisah, ya. What I do is what I think is what I believe. Jadi kepercayaan kita, my belief, itu adalah gambaran dari apa yang aku pikirkan, what I think, dan apa yang aku percaya, ya. What I believe, what I think, what I do. Nah, itu 3 hal yang nggak bisa dilepaskan sih. Nah, kaitan tentang agama juga kita sudah pahami, ya, waktu itu, ya, yaitu agama itu berkaitan dengan 2 hal sebenarnya kalau mau disederhanakan, ya, yaitu tentang penyembahan dan persembahan. Jadi penyembahan itu kaitannya dengan ritual, bagaimana kita melakukan sebuah
penyembahan kita, dan tidak pernah ada sebuah penyembahan tanpa sebuah persembahan. Jadi kalau kekristenan kan persembahkanlah hidupmu, tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan. Tapi kalau kita ngomong tentang konteks persembahan di Roma pasal 12 itu, kita juga harus memahami bahwa Paulus melihat ini bukan hanya sekedar tiba-tiba muncul, tapi Paulus melihat dan memahami bahwa kaitan tentang penyembahan itu terkait erat dengan apa yang ada di dalam perjanjian lama. Ya, ingat ya, dalam perjanjian lama orang tuh kalau datang ke bait Allah itu tidak pernah dengan tangan kosong. Pasti ada korban penebus dosa ya, supaya mereka bisa diterima, ada juga korban misalnya ada banyak korban sih sebenarnya yang mereka harus persembahkan kepada Tuhan ya. Itu semuanya kaitannya dengan penyembahan dan persembahan. Jadi ini nggak bisa dipisahkan sih. Nah, agama juga kaitannya dengan memahami siapa dan bagaimana kita menyembah. Makanya kalau kemarin kita bicara tentang sense of divinity ya, kepekaan ilahi, kepekaan agamis. Artinya manusia tidak bisa menghindari, tidak bisa menolak sebuah dorongan dalam hati nuraninya untuk mengejar, untuk mencari pribadi yang ilahi. Nah, pribadi yang ilahi ini itu digambarkan bermacam-macam. Nah, hari ini kita akan coba melihat itu dalam konteks kekristenan di tengah agama-agama yang lain. Ya, jadi gimana kita sebenarnya memahami Tuhan? Ya, makanya kalau di dalam keyakinan kita, orang Kristen, biasanya kita memahaminya ada dua hal, yaitu the general truth, kebenaran yang umum. Ada yang namanya specific truth atau special truth, kebenaran yang lebih khusus ya, kebenaran khusus. Ada yang umum, ada yang khusus. Nah, apa sih sebenarnya? Kebenaran umum itu terkait dengan pemahaman kita ketika Allah itu menyatakan dirinya, wahyu khusus, general revelation. Pewahyuan khusus ini dinyatakan melalui banyak hal. Misalnya satu, alam semesta. Manusia bisa memahami ada Tuhan ketika dia melihat alam semesta. Yang kedua adalah hati nurani. Ya, hati nurani itu berbicara tentang waktu kita melakukan kesalahan ada sebuah bentuk rasa tidak enak ya, tidak nyaman. Ada merasa aku buat salah gitu ya. Kalaupun kita tidak berbuat salah, kadang hati nurani juga bisa terkait dengan orang lain ya. Misalnya ketidakadilan, baca berita, lalu ada orang lain yang dizolimi misalnya ya, koruptor, hukumannya 4 tahun, seorang nenek mencuri ayam misalnya ya, hukumannya 10 tahun. Nah, entah kenapa kita lalu ada sebuah sense, ada sebuah kepekaan. Ini nggak bisa nih ya, ini harus diperjuangkan ya. Harus melakukan sesuatu lah ya, walaupun mungkin ada beberapa dari kalian ya mungkin ikut petisi atau apa gitu ya, tapi anyway itu adalah sebuah gambaran bahwa di dalam diri kita itu ada chip, ada sesuatu yang ditanamkan, yaitu tentang gambaran Allah itu sendiri. Makanya gambar dan rupa itu ya, diciptakan seturut gambar dan rupa. Artinya sebagaimana Allah yang kudus, yang menciptakan kita, maka sebelum kita tahu hukum apapun, sebelum kita baca aturan apapun, manusia itu tahu bahwa ada hukum yang dipatrikan, yang diukirkan di dalam hati nurani. Ya. Hati nurani itulah yang kemudian Tuhan pakai untuk menahan. Jadi kalau Alkitab mengatakan ada misalnya kasus Allah mengeraskan hati Firaun gitu ya. Itu kan kasus-kasus yang selalu menjadi isu teologis ya. Apakah betul-betul Allah secara aktif mengeraskan hati Firaun sehingga tidak membebaskan Musa dari perbudakan? Tentu saja tidak. Allah mengeraskan hati Firaun itu dalam arti kata Firaun udah mengeraskan hati. Dan Allah tidak mengintervensi hati nuraninya, membiarkan hati nurani Firaun untuk melakukan apa yang dia mau. Yaitu penahannya ya. Jadi kalau Tuhan itu memberikan sebuah hati nurani, sebenarnya sebuah gambaran di mana manusia diciptakan sudah tahu mana yang baik dan salah, itu melalui hati nuraninya. Jadi nggak aneh juga kalau kekristenan percaya ketika manusia jatuh dalam dosa, aku dikandung di dalam dosa. Artinya manusia waktu sudah jatuh dalam dosa, mereka sudah membawa bibit dosa. Sejak mereka bayi, mereka sudah punya natur. Natur dosa itu sudah ada di dalam dirinya. Ya, jadi natur dosa kaitan dengan kekudusan apa sih? Natur dosa ini membuat kita kemudian sadar bahwa ada yang tidak boleh, ada yang boleh. Tapi masalahnya adalah kekristenan itu mencatat ketika jatuh dalam dosa, kita mati dalam dosa tersebut. Terpisah dari Tuhan Allah. Nah, keterpisahan ini membuat manusia, walaupun dia tahu itu salah, tapi dia tidak mampu untuk melepaskan diri.
atau tidak mampu untuk melawan kuasa dosa tersebut. Dia tahu bahwa iri hati itu nggak boleh gitu. Tapi entah kenapa waktu ngelihat orang lain dia selalu ada dorongan itu. Kita tahu misalnya ini menjadi perdebatan juga etika misalnya ya, atau masalah prinsip merokok boleh atau enggak, minum minuman keras, kedugem dan lain sebagainya ya. Kita nggak ngomong benar dan salah, tetapi waktu kita melakukan sesuatu berulang-ulang, hati nurani kita jadi tumpul. Hati nurani kita tidak lagi punya sebuah kepekaan yang membuat kita kemudian, aduh gua nggak bisa gini deh. Nah ini ya, jadi mati dalam dosa itu tidak menghilangkan tidak menghilangkan kepekaan tentang dosa, tapi ketidakmampuan kita untuk melawan kuasa dosa. Jadi keterpisahan itu. Manusia sadar, ini wahyu umum ya, manusia sadar bahwa dirinya sedang melakukan kesalahan, tapi dia tidak punya kuasa untuk melawan kuasa dosa tersebut. Wahyu umum apalagi, misalnya kalau kita melihat bukan cuma alam semesta, bukan cuma sekedar hati nurani, tapi yang ketiga ya ini, ya, sebuah dorongan untuk mencari ilahi, ya, mencari pertolongan. Jadi apapun dan siapapun kita, keyakinan atau agama apapun kita, pada waktu terbentur dengan masalah, kita selalu bisa melihat ke atas, ya, melihat ke atas dan mengatakan, Tuhan, apa yang terjadi dengan hidupku dan lain sebagainya ya. Seorang penjahat sekalipun ketika dia mengalami sebuah permasalahan, dia bisa menyebut nama Tuhan. Bahkan ada seorang ateis yang pernah saya kutip ya, saya pernah baca bukunya yang mengatakan tanpa sadar dia ngomong gini, thank God I am an atheist. So, puji Tuhan saya adalah seorang ateis. Ini kan lucu ya. Ya, ateis tidak percaya ada Tuhan, tapi dia bersyukur kepada Tuhan karena dia tidak percaya kepada Tuhan. Ini ya menarik lah isunya ya, dan kadang-kadang itu terjadi di tengah-tengah kehidupan orang yang tidak percaya Tuhan ya, orang yang tidak percaya Tuhan ya. Ada orang yang tidak percaya Tuhan ketika sebuah diskusi, saya pernah mendengar diskusi, lalu ketika narasumber dari kelompok yang agamis ya, yang percaya ada Tuhan, itu memberikan sebuah pertanyaan kepada yang ateis, dan waktu dan kesempatan diberikan kepada yang ateis, tiba-tiba narasumbernya yang ateis ini ngomong gini, oh my God gitu ya. Pertanyaan ini muncul kembali, oh my God gitu. Ini dia mengutip sebuah kata yang sebenarnya dia tidak percaya itu ada. Lalu ya kalian bisa menduga ya apa yang terjadi ya, kericuhan di dalam hingar-bingar di dalam grup itu, di dalam kelas itu menjadi ramai karena keceplosan oh my God. I don't really think that you will ask me about that gitu loh. Oh my God. Oke, anyway, itu adalah wahyu umum. Tapi ada yang namanya wahyu khusus. Ya, wahyu khusus ini itu kaitannya dengan yang kita bicara tentang pribadi Yesus, inkarnasi Allah itu mengambil rupa menjadi manusia, lalu mati di atas kayu salib, bangkit dan naik ke surga. Nah, itu wahyu yang khusus. Alkitab, firman Allah yang tanpa salah dalam teks aslinya, itu juga wahyu khusus. Allah menyatakan diri di dalam satu hakikat tiga pribadi, ya, satu hakikat tiga pribadi. Ini adalah sebuah wahyu khusus. Nah, mari hari ini kita mencoba untuk lebih mendalami kekristenan di tengah agama-agama yang lain. Nah, kita harus membedakan gini, guys. Di dalam konteks agama, tidak semua agama mengklaim itu punya wahyu atau penyataan ilahi ya. Ini kita ngomong wahyu itu penyataan diri Allah kepada manusia. Jadi penyingkapan, revelation kan gitu ya. Revelation itu reveal, to reveal. Jadi Allah menyatakan diri kepada manusia. Nah, waktu Allah menyatakan diri kepada manusia, nah beberapa agama itu tidak mengklaim dirinya itu punya wahyu. Ya, maksudnya misalnya contoh ya. Siddhartha Gautama itu adalah seorang tokoh yang sangat luar biasa di dalam sejarah manusia, yang kemudian menjadi orang yang pertama kemudian kita pahaminya sebagai Buddha Gautama ya. Buddha Gautama adalah seorang pribadi yang tercerahkan, masuk dalam sebuah titik yang lepas dari sebuah ikatan-ikatan samsara ya. Jadi lepas ya. Nanti kan itu kan gambaran yang menarik ya. Jadi kalau di dalam Buddhism itu mereka percaya masalah utama manusia adalah keinginan. Jadi bagaimana manusia bisa melepaskan keinginan itu akan sampai pada sebuah titik di mana dia bisa masuk dalam sebuah bagian Buddha ya, tercerahkan gitu. Nah, Siddhartha Gautama itu konon dulu adalah penganut Hinduisme.
Seorang pangeran ya, lagi-lagi ini kan juga cerita klasik ya. Lalu kemudian dia melihat dia sendiri dalam keadaan yang baik, tapi di luar istana ada banyak orang yang menderita. Lalu apa yang dilakukan oleh Siddhartha Gautama? Dia meninggalkan istrinya guys, dan satu anaknya yang masih bayi waktu itu, kalau catatan sejarahnya. Lalu dia pergi untuk bertapa ya. Dan di sanalah dia kemudian memahami ada the middle path ya, jalan tengah ya. Jalan tengah tuh gini, kalau terlalu menderita itu tidak baik, tapi terlalu kaya, terlalu nyaman juga tidak baik. Jadi harus ada the middle path-nya. Dan dia mendapatkan keseimbangan di dalam kehidupan ya, keseimbangan dalam alam dan lain sebagainya bisa didapat ketika kita mereduce atau menghilangkan keinginan itu sendiri ya, keinginan itu sendiri. Nah, kembali kepada yang kita mau bahas, Buddhism itu tidak percaya kepada wahyu ya. Dalam arti kata lain, kalau kita baca literatur dari Buddha ya, kayak Enjaya Tileke misalnya salah satunya, dia mengutip bahwa Buddhism ini tidak percaya ada Tuhan pencipta gitu loh. Tidak percaya. Tapi mereka bukan menolak. Bukan menolak tuh gini. Poin pentingnya adalah kembali kepada diri kita. Ya, kalau pribadi yang namanya Allah ini dianggap ada dan itu membuat kontribusi hidup kita menjadi semakin baik, ya why not gitu ya. Makanya kalau di tempat kita itu kadang-kadang ada istilah yang menarik ya, Bukris ya. Bukris itu kalau di Surabaya tuh ada sebuah restoran namanya Bukris ya. Bukris ini singkatan Buddha Kristen gitu ya, Buddha Kristen. Nah, orang-orang Buddha cenderung tidak apa-apa ikut ibadah di Kristen selama at the end hidup mereka menjadi lebih baik. Poinnya itu sih sebenarnya. Poinnya itu sih. Saya pernah punya seorang rekan ya. Itu melakukan sebuah ritual yang diajarkan juga, namanya tuh ngondro. Jadi ngondro itu adalah sebuah, nanti kalian bisa searching di Google, itu luar biasa guys. Jadi orang tuh bisa berjalan berpuluh-puluh kilometer ya dari rumahnya ya kepada sebuah monasteri, kepada sebuah kuil. Itu jalannya tuh gini, 5 langkah itu dia akan bow down guys. Jadi menelungkup ke tanah, lalu dia bangkit lagi, dia jalan lagi, setiap 5 langkah dia bow down lagi, dia bangkit lagi, dia jalan lagi. Itu luar biasa sih. Gua harus akui ya, itu wow. Bayangkan ya kalau gua orang Kristen gitu ya, ke gereja lalu pendetanya ngomong, oke, jemaat semuanya harus datang ke gereja dengan cara itu ya. Kasihan ya kalau gereja, misalnya gereja gue di Surabaya tengah kota ya. Bayangkan kalau ada jemaat di Sidoarjo, dia harus berangkat sehari sebelumnya guys. Jalan 5 langkah, bow down, jalan lagi, bow down gitu, dan itu amazing. Nah, kembali pada kisah gue, satu kali ada mahasiswa aku di sebuah kampus yang melakukan hal itu. Tapi tidak dalam konteks berjalan dari sebuah rumah ke kuil, enggak. Tapi dia pakai tempat penyembahan. Jadi di depannya itu ada tempat penyembahan gitu, untuk persembahan gitu. Lalu dia lakukan adalah dia bow down, berdiri, bow down, berdiri, bow down, berdiri gitu terus ya. Dan saya waktu tanya, berapa kali kamu lakukan itu? Bayangin guys, 10.000 kali loh. 10.000 kali. Ya, dia lakukan itu hampir 4 bulan. Every day, bayangin ya. Dia ngitung sehari itu mungkin dia. Tapi yang menarik adalah, saya kemudian bertanya kepada anak ini, saya tanyanya gini, pertama kan tentu alasan ya, alasannya tentu supaya menjadi orang yang lebih baik, alasannya begitu ya. Dan pertanyaan saya kemudian, apakah setelah 10.000 kali hidupnya menjadi lebih baik? Ya, sifat-sifatnya menjadi lebih baik. Dan ini menarik.